Bab 8, Kehidupan di Jalanan, Antara Ujian dan Harapan. Setiap hari bagi Akbar terasa penuh dengan kisah yang datang silih berganti. Ada hari yang penuh canda tawa bersama customer, ada pula hari yang penuh tantangan. Meskipun sudah terlatih menghadapi berbagai kondisi, tak jarang Akbar merasa kelelahan. Terlebih saat cuaca tak bersahabat, hujan deras atau panas terik, ia tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pengemudi Grab dengan sebaik mungkin. Sore itu, langit mendung menyelimuti Jakarta. Akbar baru saja menyelesaikan beberapa orderan food, dan kini tiba waktunya untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di sebuah warung kopi kecil, menikmati secangkir kopi hangat yang memberinya kehangatan setelah berjam-jam mengitari kota dengan motor kesayangannya. Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Sebuah orderan baru masuk, lokasinya dari kawasan Kemayoran, menuju kawasan yang cukup jauh di Depok. Akbar memutuskan untuk menerima orderan tersebut. Perjalanan menuju titik penjemputan tidak begitu sulit, meski jalanan cukup macet dan cuaca mulai mendung. Setibanya di lokasi, ia melihat seorang wanita berdiri menunggu di pinggir jalan. Namanya adalah Mutiara, seorang ibu muda yang tengah menunggu ojek online untuk mengantarkan dirinya ke rumah saudara di Depok. "Saya takut terlambat, Mas. Terima kasih ya sudah menerima orderan saya dan datang dengan cepat," ucap Mutiara, dengan senyum tipis yang terlihat lesu. Akbar menanggapi dengan ramah, "Tidak masalah, Bu. Semoga perjalanan kita lancar." Di sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Namun, Mutiara sesekali menatap keluar pandangan spion motor Akbar, mungkin merenung tentang sesuatu. Akbar merasa ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Mutiara membuka percakapan. "Mas, saya sedang berada dalam kondisi sulit," katanya pelan. Akbar menoleh sejenak, memberi isyarat agar Mutiara melanjutkan. "Saya baru saja ditinggalkan suami. Dia pergi tanpa kabar, dan saya harus menghadapi semuanya sendirian. Anakku masih kecil, dan saya bingung bagaimana cara bertahan hidup. Kadang saya merasa lelah, Mas. Tapi saya harus kuat," ucapnya, suara serak menahan air mata. Akbar kaget saat mendengar apa yang diungkapkan sang customer. Tapi dia tetap mendengarkan dengan seksama. Ia merasa empati mendalam terhadap kisah Mutiara. Meskipun hidupnya penuh tantangan, Mutiara tetap berusaha tegar. Tapi akhirnya kata terucap dari lisan Akbar. "Bu, maaf ya jika saya ikut bicara, saya tahu hidup itu memang penuh ujian. Tapi saya yakin sekali, jika setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita terus berusaha, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan," jawab Akbar dengan suara tenang. Mutiara tersenyum tipis, meski masih ada rona kesedihan di matanya. "Iya Mas, saya juga yakin dengan apa yang Allah kasih. Terima kasih, Mas. Udah mau dengerin saya, udah mau ngasih masukan buat saya. Maafkan saya jika ceritanya terlalu dalam ya. Doakan saya ya, semoga semuanya bisa segera membaik." Di dalam hati, Akbar berdoa untuk Mutiara. Ia menyadari betapa banyak orang yang berjuang dan menghadapi kesulitan, namun mereka tetap berusaha mencari jalan keluar. Seperti Mutiara, seperti dirinya, seperti ribuan orang lainnya yang berjuang di tengah kehidupan yang penuh ujian. Setibanya di Depok, Mutiara turun dari motor dan mengucapkan terima kasih kepada Akbar. "Semoga rezeki Mas lancar," katanya. Akbar mengangguk, memberikan senyum terbaiknya. "Amin, Bu. Semoga semuanya dimudahkan." Setelah Mutiara pergi, Akbar melanjutkan perjalanan. Meski jarak yang ditempuh hari itu cukup jauh, dan tantangan selalu datang silih berganti, ia merasa bahwa di balik setiap perjalanan ada pelajaran yang tak ternilai. Mutiara mungkin hanya salah satu kisah dari sekian banyak orang yang ia temui. Tapi bagi Akbar, setiap kisah yang dibagikan adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh arti. Akbar tahu, meski jalan yang ia pilih tak mudah, setiap kilometer yang ia tempuh adalah bukti perjuangannya. Ia percaya, setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan setiap kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun, akan kembali kepada dirinya.